Tapi apa sih yang membedakan film horor ini sama film horor kamu sebelumnya? Kok jadi ini? Kok dia jadi MC-nya? Kalau menurut saya Dia kan lagi doorstop. yang paling beda adalah karena saya kerja dengan mereka berdua. Ini beda banget itu. Proyek ikut tempat yang berbahaya. Ras! Halo Sobat Tengah, kembali lagi di podcast Kinari. Kita sambut Keisha Alvaro, Kalista Arum, Dewi Rumengar, dan Adi Jamet Sudirja. Adi on time Sudirja. Aku yang pertama datang hari ini. Jamet itu Jawa Medan, Bang. Benar, Jawa Medan ya, benar. Jadi Bang Adi ini Jangan kalau ada abangnya. Neng. karena gue lebih muda, Bang, dari Abang. Emang umur berapa? 80, kelahiran 80. Ini 92. Adek manggilnya. Gak mungkin lah 92. 92. Enggak lah. Lihat tadi kan mirip kan wajah kami Gen Z ini. Berarti aku 93. Kalau Keisha dan Kalista barangkali Sobat DK sudah populer, sudah tahu lah. Tapi kalau Bang Adi mulai belakangan ini lagi rame, tapi sekarang tambah populer, Bang. Ya gitu Iya, dong. kan? Iya benar itu. Tapi ada tapinya lagi apa ini? selama ini kan komedi nih. Heeh. Sekarang lagi nyoba film horor. Iya. Jadi bener horor pertama ini. Bener, ini horor Oke. pertama, tapi tetap komedi juga sama orang Tetap ini. komedi. Tetap komedi. Jadi nggak ada horor-horornya malahan. Oh enggak, ini horor serius. Sebentar ya Keisha ya, Kalista ya bentar. Iya. Enggak apa-apa. Sebentar peran ya. utamanya dulu ya. Peran utamanya dulu ya. Sebentar. Peran utama dulu. Ya, Ipi mau ngomong bentar. Ini film serius. Manusia digeprek, manusia dilindas segala macam, ketek, komedi sendirian. Gitu. Apa kabar Putra, Bang? Oh, Putra Masih ada. udah digeprek. Udah jadi ayam geprek. Udah meninggal dia. Udah meninggal. Aduh. Udah meninggal. Ikut berduka, Bang. Iya, makasih. Harusnya dulu diminta 50 juta tuh dilepas harusnya. 50 juta dari Kobujon 250 juta. Harusnya dilepas aja, Bang. Iya ya, sayang ya. Sayang. Ada yang sampai 1M loh. Sampai 1M. Brand skincare. Ayamku namanya Putra tahu. Iya tahu lah kan Iya. cerita yang Iya kan? yang itu kan yang ambil makanan kamu itu kan. Tahu nggak sih? Ntar lu, sabar, aku ingat dulu. Soalnya aku ingat dua orang populer yang bawa ayam tuh ada dua. Siapa satu yang lagi? Mas Koki masak yang bawa Oh iya ayam. bener. Sama dirimu. Ya udah ya aku lah. Ya. Ya bener berarti ya? Iya. Mas geser dong mau ngobrol. Jadi Bang Adi dulu cerita. Adi aja. Pemeran utama nih. Pemeran utama takut, jangan kayak gitu, takut kali. Loh, diaminin biar Amin. biar nanti sama Pak Derat Amin. dikasih Ya. peran utama. Amin Pak, gimana Pak? Jadi ikonik banget itu, Bang. Konten dengan Polres Tebo di Jambi. Iya. Akhirnya bikin Bang Adi Viral. dan akhirnya main film loh. Main Sampai film. hari ini eksis gitu loh. Alhamdulillah. Bisa main sama Keisha Alvaro, Kalista Arum. Kalau Ayo, seorang tuh jadi Manaw. kita yang beban kayaknya nih. Kita nggak perlu- Iya nggak perlu sebenarnya. seorang. Sesosok ya. Sosok malu. Seekor boleh. Jangan dengan Putra dong. Keisha tuh kemarin bilangnya nggak bisa, Bang, Kalista, karena jadwal syutingnya sekarang lagi rapet banget. Terakhir kesini dia cerita ada tahun ini ada 7 atau 8 film yang sedang disiapkan. Sekarang masih April, bentar lagi April. Emang Mulai rame itu tawarannya, Bang, gitu. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur karena tiba-tiba Keisha Alvaro hadir di sini. Kebetulan tiba-tiba libur. libur. Makanya kaget tadi kan naik Mercy. Aku aja terbuka, kaget juga. gitu kan. Aku juga kaget kan ketaunya kita berdua doang hari ini. Bener gitu. Aku gini, kok ada cowok ganteng banget gitu naik Mercy, terbuka pintunya. Atapnya terbuka, parkir Pintu gitu terbuka kan. gimana cara nyetir? Bukan maksudnya ini loh, apa namanya, rooftop apa? Sunroof. Ya itu terbuka gitu kan. Cakep bener ini laki dari mana gitu. Rupanya Keisha Alvaro. Tepuk tangan dong Keisha Alvaro. Ayo aktif dong, nggak seru. Ayo bercanda. Ya bercanda. Ini bercanda nggak sih programnya? Serius, ini serius, Bang. Terus ya oke. Bentar Bang Adi, tahan dulu. Keisha boleh cerita, ini akhirnya horor lagi ya, kemarin horor.
Iya, Mas sempat horor. Eh, Ini first time ke horor lagi setelah 2023 terakhir. Iya, sama di company juga. Tumbal apa? Tumbal proyek. Siksa neraka ya. Karena itu kemudian terima tawaran ini lagi. Pak Diraj oke nih siksa neraka nih, gue terima lagi gitu. Kalau pertimbangan dari Pak Dires aku nggak tahu, cuman kalau aku kenapa ngambil project ini karena aku suka ceritanya gitu. Dan suka perkembangan karakterku, makanya aku ambil. Karena kisah nyata juga, jadi barangkali kalau kisah nyata biasanya lebih mudah untuk menggali ceritanya, kemudian karakternya gitu. Betul, langsung ada informasi yang otentiknya lah ya bahasanya gitu. Terus sama aku juga berperan sebagai kuli kan di sini ya. Dan itu Kuli belum tapi pernah aku tampan rasakan. banget ya. Pakai pakaiannya rapi. Oh itu di foto doang, ntar kalau di ini lebih jauh lebih kuproy ya ya? lebih kuproy kok Ya, gitu. kebetulan kita berdua kalau misalnya lagi di makeup bukan di beautyin. Oh gitu. Iya enggak, karena kita kan kerja keras ya. Ah. Jadi dilepekin gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kalau udah ngeliat sama lain kayak ih. Kenapa? Ih, itu kamu doang kali. Aku mah enggak. Parah banget. Iya. Mereka sih nggak beauty, aku yang beauty sendiri. Jujur iya lagi. Iya nggak sih? Jadi Kayak kita udah lepek-lepek mulu. gitu, Iya. udah tanah-tanah. Iya. Iya sih cakep. karena setiap abis tek tacap. Bang, lu bawanya begini tiap hari. Ya memang kayak gini. Emang gimana? Ya gini kan? Gini dan Jadi agak keker itu ada cerita Bang Adi tuh diminta karakternya yang ada agak-agak keker cowok gitu emang agak susah ya Bang ya. tapi pernah kemarin Nah. sempet Yang- gitu. Film macam betul aja Oke, ada kemarin baru selesai gitu. Nah, jadi inget nih, jadi kemarin sempat rame juga gara-gara ada foto Bang Adi sama Michelle Judith. Kemudian iya. Nah, itu. dapat pujian banyak banget. Heeh. Ini kayak pakai dukun dari mana? Kayak pengawalnya, macem-macem. Jadi pujian buat Bang Adi. Iya itu. Kurang ajar ya dikira pakai dukun ya. Lanjut case ya. Jadi karena apa tadi ceritanya? Iya, aku suka ceritanya, aku juga suka perkembangan karakterku sebagai Yuda, sama itu aku nggak pernah menjadi nggak pernah nggak pernah berperan sebagai Kristen. Oh, itu mau nulis pil ya? Boleh lah, kan itu ada di Di trailer, trailer, yang salib. kebalik. Oh, oke. Kan bisa aja aku punya Islam. Nggak bisa. Oh iya dong. iya kan Nah, yang bener banyak. aja. Ya gitu. Dengarkan adikmu cerita. Iya. Jadi ada satu momen unik juga, aku minta ajarin sama Aca buat baca doa Bapa Kami Woi. gitu. Masih hafal nggak? Itu. Coba Coba kita coba ya. Coba. Ini mumpung Ini kan membaca doa Bapa Kami. sebentar lagi ini menyambut Paskah. Oh iya iya, betul. benar. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan secukupnya. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami. Dan jauhkanlah kami dari itu lupa tuh. Yang jahat. Yang jahat. Kamu kok tahu, Cah? Duh. Kristen. Iya. Sekarang coba ayat kursi. Gantian ayat kursi. Iya. Jujur biasanya kalau main film horor pasti harus tahu Iya, nggak sih nah. ayat kursi. Iya. Tapi so far untungnya aku belum dapat ya, jadi belum ngafalin. Jadi nanti kalau ada nggak mau malahan. Mau nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa Nah, ya. cuman sekarang belum dapat. Tahan dulu Kalista. Jadi karena karakter Yuda ini Kristiani, itu juga menantang buat Kesha. Oh, Karena iya. kemarin-kemarin kan cerita gue pengen mencoba banyak peran gitu. Iya. Menolak mungkin udah barangkali tahapnya belum sampai menolak ya Kesha ya? Atau semua ambil aja gitu. Kalau menolak ada dong. Oke. Yang enggak semua diambil juga. Tapi ya aku sebisa mungkin aku coba jaga supaya setiap filmku ya berbeda-beda lah bahasanya gitu. Sehingga aku pun bisa lebih belajar lagi kan. Karena kalau cuma mainnya yang berdekatan dengan dimensi karakter sebelumnya, takutnya jadi bias nanti Yep. orang nontonnya gitu loh. Kayak misalkan kalau misalnya aku habis main jadi orang Sulawesi terus ditawarin jadi orang Sulawesi lagi kayak Oke. nggak apa-apa, cuman ya kayaknya aku bisa coba hal lain deh.
daripada itu. Jadi pendalamanmu sebagai Yuda yang ternyata Kristiani. Ya, aku lebih banyak ngobrol sama Aca. Terus karena aku pun di keluargaku almarhumah nenek itu Kristiani, Oke. Kristen. Om-omku ada yang Katolik, ada yang Kristen juga. Jadi banyak nanya sama mereka. Terus yang sebenarnya yang lebih menantang itu kan aku kan jadi seorang pekerja proyek ya, gitu. Dan pastinya sangat melelahkan aktivitasnya. Nah, yang jadi problem muka itu kan nggak bisa bohong tuh kalau capek apa enggak gitu. Kayak kurang enak kalau dilemes-lemesin. Jadi salah satu metodku sih ya hampir setiap hari saya begadang. Ya, ini acara Sengaja, maksudnya sengaja. Iya, hampir setiap hari aku begadang. Lagi reading pun begadang. Iya. Iya. Nggak tidur dia berapa kali reading nggak pernah tidur. Itu karena karakter. Demi karakternya karena biar Bukannya lu kelihatan capek. Iya, Itu. biar capek beneran aja gitu. pas syuting ternyata ngantuk beneran ya. Beneran Udah. tidur terus. Kalau Iya. tidur nggak bisa dibangunin. Gak usah curhat, gak usah curhat di sini, Mbak. Iya. Tapi jujur ya semua orang nggak ada yang bisa bangunin, yang bisa bangunin cuma gue. Iya lagi. Yang bisa bangunin Kisah. Iya. Kan dia paling berisik. Nah soalnya jadi kayak bener-bener kayak mau sampai sutradara kayak sampai supir kamu sebenarnya bisa kan, cuma waktu itu supir kamu tuh jauh. Enggak, sebenarnya aku kabur. Dia ngumpet. Terus habis itu terakhir Astrada ngomong gini, Dek, udah deh kamu coba yang bangunin abang kamu, biasanya kalau kamu yang bangun gitu. Bangun ayo syuting. Beneran bangun. Dan dia bener konsisten gitu loh. Orang kan ada malesnya. Dia enggak. 5 menit tuh. Bangun dia bangun. Iya. Iya dah, ikut dah. Tapi menariknya selama ini kalau film horor Indonesia itu kan kuatnya sama ayat kursi itu tadi ya, Kesha ya. Ini ternyata sama Yuda yang Kristiani itu loh. Jadi Iya. jarang gitu loh kisah-kisah film horor kemudian pemerannya itu Kristiani gitu loh. Doa Bapa Kami takut ya nih setan nih misalnya kayak gitu loh. Iya, ada ini. Jadi itu siapa juga namanya? apa namanya? Menurut saya yang belum nonton film Tumbal Proyek barangkali ada kisah yang baru di sini itu. Apalagi ada tadi si Aca bilang ada logo ada simbol salib di situ. Iya. Yang katanya setan itu takut kalau lihat salib ya. Kebakar itu loh, panas itu badan dia itu. Gimana? Saya nggak bisa jawab tuh kalau itu. Saya Iya, juga kan. nggak pernah lihat secara langsung sih. Kebetulan. Silahkan tonton saja filmnya tanggal 13 Mei 2026. Udah itu aja lama kali. Biar penasaran orang. Iya kan? Enggak, maksudnya. Terima kasih sebetulnya. Kalau diceritakan di sini nggak nonton nanti Enggak orang seru ini. jadi ya, filmnya jadi gak seru ya. Iya. Cica, jadi peranmu, kami pikir kamu akan berpasangan nih dengan si Yuda. Enggak jadi abang aku. Ternyata jadi adeknya gitu loh. Balik lagi tadi, kenapa akhirnya mau terima tawaran Zero Point setelah Zero Point itu sebelumnya Jalan Pulang. Ini kedua. Pembantaian Dukun Santet Oh, iya, juga benar. dia. Beberapa filmnya juga mulai ceritanya. Iya cerita. Oh, ceritanya. Kalau direktor ini yang kedua. Sutradaranya ini yang Iya, kedua iya. setelah Ini kedua. Jalan Pulang. Jadi banyak cerita Zero Point yang belakangan mulai muncul diangkat ke layar lebar. Kenapa, Cak? Kalau aku karena emang aku juga suka sama ceritanya sih. Oke. Kak. Karena something new juga, aku belum pernah meranin film horor tapi karakternya Katolik, bukan Kristen, Katolik. Terus aku juga harus lumayan belajar banyak banget karena aku kan Kristen ya. Doa Katolik tuh sama Kristen tuh beda. Ya, betul. Terus kayak harus belajar di situnya. Terus syutingnya seru, kayak horornya tuh bukan horor yang sekedar cuman ada penampakan di ujung gitu. Nggak kayak gitu, kayak bener-bener yang kayak tense gitu, yang gore. Jadi aku senang di situ. Ada pasturnya nih berarti? Oh enggak ada, sama sekali nggak ada ya. Kan biasanya kalau pastornya aku. Oh. Karena aku ceritanya agamis banget. Oh, oke. Jadi penangkalnya dari apa, karaktermu apa ini? Aku adiknya Namanya? Laras. Karakter Laras sih jadi penangkalnya si Yuda berarti. Bantuin Lebih gitu. ke kita berantem terus. Oh. Iya kayak Kakak adik beneran ya? kayaknya jangan kasih aku ngomong deh. Nggak, pokoknya gini, seperti kakak adik pada umumnya aja maksudnya. Cuman kalau aku tuh emang yang lebih agamis banget gitu dibandingkan abang.
kamu ngomong tuh aku sama Ya Nyonya yang udah was-was. sih. Aku sama Madam was-was. Udah, aku udah kayaknya aku cukup dari aku ya. Terima kasih ya semuanya. Aku kebiasaan blunder. Nggak, kayak kamu lebih oversharing dari aku deh Kan kayaknya. nggak semuanya, Cak, nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi Tumbal Proyek ini adalah film horormu ke banyak, 6 ya, banyak. ke 7 ya, Cak. Lupa. Jadi Nggak nyampe. jadi memang sengaja pengen Keempat, horor ketiga terus. lah. Enggak Pengen sih. horor terus gitu, Cak, atau memang ya kebetulan aja itu loh. Emang yang kebetulan aja. Tapi enggak, aku enggak, bukan yang pengen kayak milih-milih kayak aku maunya horor terus gitu, aku maunya drama terus gitu, enggak. Cuman yang malah Jodohnya kebetulan. di horor ya. Oke. Terima kasih Sobat ZK. Enggak, ini dong. Tanyain dong. Udah nunggu dari tadi. 1, 2, 3. Udah durasi cuma 30 menit. Enggak ada ngomong lagi. Buat apa Nggak, jauh-jauh bisa ke panjang sini? Bang, bisa panjang. Buat Abang bisa panjang nanti. Janganlah. Sendirian gitu ya. Iya. Sampai sore kita. Bang, menariknya Adi Sudirja ini, Iya. si Jawa Medan ini Sobat ZK. Selama ini main film komedi ya. Bener. Tapi meskipun tadi bilang di awal ini sebenarnya komedi, ada unsur komedinya, tapi dari judulnya pun udah horor gitu loh. Iya. Apalagi Derat Skalwani itu kalau bikin film horor itu kan mantep banget itu. Iya. Terakhir Vina sebelum 7 hari itu kan bom banget di bioskop itu. Jadi kenapa Bang? Karena ada Kesha, ada Kalista Arum, ada Edward Manalu mau gabung di apa tawarannya Zero Point atau ada pertimbangan lain? BU sih. Apa ya? Mencoba hal baru gitu Bang maksudnya. Karena ini film horor pertamaku. Ya, betul. Jujur, apaan sih? Terus waktu aku baca karakternya, aku baca ya semuanya, aku baca ceritanya, ini kan udah seru, serem banget sumpah. Dan kemudian aku ngelihat apa ya, pembantaian segala macam itu udah tiba-tiba ada nih nyempil satu nih gitu. Karakter ini yang aku mainkan ini gitu kan. Kok lucu gitu. Maksudnya dia tuh nggak trying hard to be funny, tapi lo ngapain sih gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak aku tuh nggak ditemuin sama komedian lain, sama pelawak manapun. Aku suruh main sendiri sama Pak Jero dan ya udahlah gitu. Jadi makanya aku terima dan lucunya kok pada nanya aku sih. Iya, kami terkesan itu. Dan lucunya itu kita tuh ini kan film horor. Horor dan ya itu tadi ya, pembantaian segala macam dengan brutalismenya luar biasa. Tapi kita itu sampai sekarang kayak keluarga. Di grup. Kita tuh masih bercanda, masih ngobrol, masih kayak gini gitu. Jadi itu sih yang Sorry, yang paling jarang gabung Aca doang sih jujur. Enggak ya. Iya. Jadi Iya. kami itu bapernya Kamu punya. baca grup nggak sih? Tapi ada dia muncul sekali Iya. ada. Tapi sibuk syuting kali ya. di sini tuh lengkap banget. Kami ada generasi 70-an. Sorry, 60 Bang. Boomer. 60 bahkan. Ada Om Fuad. Siapa? Om Fuad. Oh iya bener lagi. Om Fuad, Iya ya. kan? Ada generasi Iya, 80-an. 70. 70, Om Cetul. Bener. 80, Om Edward. 90-an. 90-an. 2000-an. 2000-an. Bener. Ngumpul ya jadi Dan satu. kita tuh bonding semua. Sama ada yang Ya satu lagi. Gen 2010-an ada Gen Alpha. Ya Ryan. Ryan. Iya, 2010-an. Gen Alpha. Jadi lengkap kita semua. Dan kita tuh ngeblend semua gitu. Seru. Seseru itu syuting. Sampai sekarang. Karaktermu apa di situ, Bang? Namaku di situ Yatno. Yanto. Tapi kan sering diplesetin. Jadi Yatno gitu-gitulah. Jawa banget ya. Iya, Jawa Medan sih. Yeah. Pak Zero Point mintanya aku tetap Jawa Medan. Dan apa namanya? Aku menjadi penjaga rusunnya mereka, tempat tinggalnya mereka gitu. Satpam. Iya. Penjaga, bener Tinggal enggak? ngomong satpamnya susah kali. Iya, nggak apa-apa kan. Iya. Di elaborate. Di elaborate. Iya, Bener, satpam bener. adalah penjaga. Iya. Jadi harus keker gitu doang. Iya, Jadi- harus gagah. Gagah kan. Tegap. Iya, gagah, Nah. tapi untuk beberapa case dia tuh lepas baut-bautnya gitu. Sengaja memang seperti itu. Di skenario memang ada Iya, tinggi, kekar dan kemayu, ada kemayunya. ada kemayunya. Ada kemayunya ya udah, aku bilang kayak gitu. Kalau
Jadi Laras dan siapa Yuda bertemu dengan Sapam, Tinggi, Kekar dan Kemayu. Ya udah, ya jadi gara-gara Kemayu itu yuk jadi gitu. padahal kalau nggak ada Kemayunya bisa ya bang ya. Bisa bang, kita bisa. Kita bisa. Tinggi, Kekar, Gagai bisa. Jadi karena ada Adi Sudirja kemudian komedinya muncul di situ. Iya gitu. Karena kalau nggak ada terlalu tegang menurutku. Oke. Butuh Tegang comedic banget, relief Iya, ya. tegang banget. Ini sebenarnya bukan Serius horor mungkin ya kalau bisa aku Kayak Lebih ke bilang. thriller Lebih nggak ke sih? thriller gore sih jujur. gore malahan. Iya, malah kok bisa bilang gore sih harusnya gitu. Karena sadis juga ya. Iya. Misalnya Yang ada di teaser sekarang ini cuman 10% dari apa yang akan oke. dilihat nanti fullnya di bioskop. Sengeri apa gitu. Karena menurutku itu masih biasa, ada yang jauh lebih menyeramkan lagi daripada itu. Jadi kalau ketiban apa namanya? Ketimbang beton itu terus udah. digeprek itu menurutku masih ya udahlah, tapi ada Karena yang kita jauh di lebih. sini tuh nggak ada hantu yang kayak kuntilanak. Iya, makanya Nggak ada. bukan kayak yang 5 menit sekali, wah, 5 menit sekali, Iya, wah kita gitu, nggak- enggak. Kita ngemainnya di tense. Tapi memang kalau cerita-cerita masyarakat pada umumnya ya Cak ya, Keisha, Bang Adi itu memang apalagi orang Jawa itu percaya setiap kali proyek apa itu pasti ada tumbalnya itu loh. Iya benar. Setiap kali bikin apalagi bikin gedung tinggi itu biasanya ada aja yang celaka gitu loh. Termasuk di film ini tumbal proyek. Jadi ketika muncul judul tumbal proyek orang awam akan melihat ini cerita yang umum terjadi di masyarakat gitu loh. Menariknya Sobat WK, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan film tumbal proyek. Di band Sukatani itu juga bikin lagu judulnya sama nih, tumbal proyek. Pak Derat Skalwani kalah cepat sebenarnya sama film Angkara Murka untuk ambil soundtrack filmnya. Kalau dapat duluan harusnya pas banget itu. Jadi kalau lagu Sukatani itu menyoroti ya Yang untuk namanya- demo-demo itu ya? Ya yang terkenal kan Sukatani terkenal. Itu beda lagi. Kalau demo beda lagi. Bang bayar polisi itu loh itu. Beda lagi itu. Bang Adi. Oh ya beda. Beda lagi. Iya tapi lirik-liriknya memang lirik-liriknya panggilannya madam ya? Opung. Oke. Jangan madam loh. Dia di lokasi dia manggil aku opung. Kenapa tiba-tiba hari ini madam? Kan lucuan madam buat promo. Oh buat promo. Buat promo ya madam. Ya udah nggak apa-apa lah yang Oh demi penting. promo ya? Yang penting 1 juta lebih ya penontonnya. Amin. Amin Allah. Jadi kemarin syuting sama Bang Adi sama Aca gitu aman-aman aja kemarin guys ya. Aman banget, justru malah aku yang takut bikin mereka risih daripada mereka juga, karena aku di dalam set dan di luar set kan sangat jauh berbeda ya. Di luar set saya beneran se-random itu. Oh. Pasti ngerti aku mau bahas apa. Iya. Ya kan? Iya lagi. Kayak Aca tuh di beberapa kesempatan dia kan suka sering misal live YouTube atau apa gitu kan. Nah itu di situ kelihatan tuh ekspresi dia yang genuine, yang ini orang apa sih gitu kan. Saya cukup aneh ya di luar layar ya. Iya. Ini nambahin dong boleh. Ya boleh. Dan aku itu kan kita kan waktu itu apa kita namanya kalau sebelum syuting itu pre-syuting? Reading. Bukan. Reps. Bukan yang Workshop. bukan test cam. Nah itu ke test cam. Aku pikir memang mau coba-coba aja gitu. Tapi proper semuanya ada datang. Udah nih udah keset nih. Ya aku pikir ya udah test cam gitu kan. Dan aku setaunya Ica kan memang anaknya sehumble ini kan gitu, enak kita ngobrol segala macam. Di set itu udah berubah. Siapa beliau? Dia gitu. Dan aku masih yang gimana-gimana gitu. Ica kenapa ya? Pisces ini overthinking dong. Ica kenapa ya segala macam. Udah action baru sadar. Oh iya dia udah into aku gitu. Ih, keren. Juga lah itu mah. Tapi nggak, itu beneran, soalnya emang karakternya Yuda di sini sama di real life dia Beda. berbanding terbalik banget. Jadi Kaget kayak kita. pasti kerasa. Kamu gitu juga kan? Sedikit ngerasa Tapi kan? kalau aku udah tahu kayak oh ya udah emang kayak gini berarti bagus gitu. Ya kau udah artis lama. Lah enggak gitu. Nah, maksudnya aku kaget kayak bener. tahu dia kalau dia serius gitu kalau di set. Dan ternyata itu kan ada sambungan dari sebelumnya. Iya. kan? Cerita sebelumnya. Cuman Kenapa, Ca? Cuman. Itu kan di dalam. Di luar. Luarnya apa, Ca? Kalian mau tahu gak?
ini kita syuting film horor ya. Ah. Kita syuting di rusun di Depok. Dan rusunnya beneran serem Di jujur. rusunnya beneran Rusunnya serem udah karena lama nggak kosong. ditempatin. Oke. Cuman satu lantai paling bawah doang ada Ditempatin. penghuninya, di atasnya kosong. Hmm. Kita syuting sampai pagi nih dan aku udah capek, terus kayak udah yang kayak udah lemas gitu kayak. Kesurupan lagi ya saya? Bukan. Tahu nggak deh? Apa? Mainan Power Ranger. Kamen Rider. Kamen Rider. Sorry banget. Iya. Cuman ini beneran. Misalnya gue lagi duduk nih di kursi bangku syuting gitu, udah yang kayak aduh ini jam berapa ya, udah ngantuk banget, udah capek banget. Karena abis ini sini yang teriak-teriak yang apa yang butuh energi gitu. Dia tiba-tiba lewat cekring suka kayak wah gokil nih orang satu. Ini orang satu gokil banget. Dia bawa pedang-pedangan, dia bawa beltnya, dia bawa apa telepon, apa sih HP ya? Untuk tempat berubahnya itu. Dia tempat berubahnya. Faiz. Iya, iya. Faiz. Tahu nggak? Itu lagi jedasin ya. Jadi kayak bisa dibayangin nggak betapa dia tuh bisa nge-switch karakternya karena lagi jeda secepat nih. itu ya? Kita bisa Sumpah. cuma ngeset lampu doang gitu. Keset lampu kan paling cuma 15 sampai 30 menit gitu ya. Dia bisa cekring. Oke, keset lagi. Oh iya, langsung gini lagi. Ternyata ada Kamen Rider di film Tumbal Proyek Yang ya? Bener dia cameo-nya iya. Iya. Yang menjaga rusun. Sumpah iya. Iya, cuman lagi nggak ada iya. pas di film. Sumpah. Gitu. Cak, Mas Adi, Bang Adi itu kan Mas Adi. dia siapa? Repot deh panggilannya. Mandam. Soalnya Jawa Medan dipanggil Mas cocok. Adi aja Medan udah. dipanggil Bang. Layadi. Belum tua dong kita di sini. Udah cepet. Bang Adi, Cak itu si Keisha itu kan terakhir kesini cerita dia dapat Kamen Rider itu baru waktu ditinggal temen-temennya di Singapura. Iya. Tapi ini beda. Kalau itu kan baru lagi. Itu Ah. aku bawa 2 apa 3. Ini beda lagi, dapat lagi yang baru. Enggak, Beli. Beli. Iya. Dan beli. satunya kamu itu nggak sih yang penipuan dari All Shop Iya, itu nggak sih? dia sempet Salah ditipu, beli. sempet Salah beli. Enggak, Salah tapi beli. lucu banget. Dia tuh dari reading udah kayak Dek, lihat deh, aku mau beli ini. Ini harganya segini. Oke nggak? Terus aku cuman kayak Nah, apa sih lu? ngapain belum beli kayak gitu, lu bisa beli handphone, lu bisa Tapi beli kamu motor. kamu sempat nyoba ya? Sempet nyoba. Karena gue penasaran. Seru tapi kan? Mainan seharga motor Sumpah. itu seseru apa sih? Sumpah. Nggak jujur. Tapi kalau yang suka figur segitu, Cak. Bang Iya, Adi. Jadi cuman tetap aja aku kalau misalnya dia nanya kayak Dek, ini bagus kayak ini, oke nggak aku beli ya. Bang, mendingan beli motor. Iya. Dia selalu ngomel. Iya. Nah, untungnya aku ada orang yang bisa ngebales ke inner chat-ku ini. kerandomanmu itu ya. Iya. Rai. Kok Ryan? Siapa? Rafan. Ravan Arayan ya bener. Iya, Rafan. Bocil. Ah. Nah, Iya jadi si Gen Alpine tadi. Seumuran. Umuran. Jadi aku bawa pedang, kasih pedang dia, aku pegang pedang, kita berantem. Iya, sumpah. Dan dia wasitnya kayaknya. Dan itu tengah malam. Iya, jam 2, jam 3 pagi. Jam 2, jam 3 pagi. Malam itu udah tengah pagi. Iya, gitu, udah dini tengah hari. pagi. Jadi kita lagi mau tenang lagi apa? Wow. Syok. Aduh, ini anak-anak bising banget tahu gitu. Opung-opung ini mau istirahat kan? Apa? Rusunnya kosong. Bener. Cuma kalau rame dikira beneran ada Kamen Rider di situ. Jadi kalau udah pecinta figur begitu Bang Adi, Cak. Jadi kalau di Singapura kan ada tuh. Bisa Ada toko ada jual. ada Iya, tokonya, full. kemudian ada festivalnya juga itu. Iya. Kapan-kapan ikut dah. Di Indonesia ada. Ada. Oh iya, update dikit. AOT. Kostumku udah jadi. Itu serius mau kamu pakai premier. Sebadan. Serius. Udah sebadan jadi. Dia sih ngomongnya katanya mau pakai premier ya kostum Kamen Wah. Rider. aku minggu depan ngambil. Orangnya udah ngechat. Saya minggu depan ke Jakarta. Stres. Kayak saya itu pesan di mana? Hah? Aku dibikinin Oh di Indonesia. di Indonesia. Berapa duit? Dibikinin. Oh nggak free itu. Iya, dibikinin. Wih. Serius. Demi Tuhan. Dibuatnya di mana? Kita tau nggak gara-gara apa? Dia cuma liat aku sering ngepost di Instagram. Terus dia seneng. Lalu dibikinin yang sama beltnya. Jadi bener sepak. Aku nggak perlu beli apa-apa lagi. Padahal kalau beli mahal kan itu. Langsung aja tunggu Iya. premier kita Tombol Proyek tanggal 7 Mei ya. Orang mau lihat. Kamu pakai itu. Orang mau Kamu lihat. pakai itu. Ya abis kerja lah, masa aku kerja Oh, apa iya, gitu. iya. Iya abis Nah, kerja. sebelumnya justru pas kita lagi preskon. Dia Lagi preskon gerubak. Lu ngape, Cak gitu. Karena nggak perlu cari monsternya lagi. Aku tinggal berubah doang. Oh iya benar. Jangan Iya benar. tumbalnya ini nih. orang iya. Orang nggak tahu ngomong iya. Kamu sadar? Bingung dia bingung. Gak apa-apa, lanjutkan.
Cak, tapi Udahlah, Cak. Enggak, Karena satu ada dua, satu yang mana Cak? Yang mana? Paling dua lah. enggak. Karena aku bilang, aku enak karena aku nggak mencari monster lagi. Nunjuknya ke sini. Iya. cocok. Iya benar. Berarti Jadi- tipikal orang yang nggak mendengarkan. Jadi nggak bisa bayangin kalau nonton film horor tapi ada Bang Adi Sudirja kayak apa gitu. Cocok gitu, maksudnya bisa bikin orang tawa tapi main di film horor, nah itu nggak mudah pasti Bang gitu kan. Pokoknya tonton aja deh. Pokoknya ada ini, pokoknya kalian lihat nanti ya, ada situasi lagi chaos. Ingat gak sih? Waktu baru datang. Iya, Iya, iya. Ada situasi lagi chaos. Adegannya chaos. Chaos banget lupa pokoknya. aku sih. Udah Dia lupa deh. Iya kan, kamu nggak dengerin kalau orang ngomong. Satu-satu. Itu. Nah, terus aku nyeletuk apa gitu. Wah, itu Jadi malah Itu ger malah. ger. ger. Nah itu depan kamera udah take tuh. Udah. Dipakai itu. Nggak tahu ya editingnya nanti bagaimana. Mudah-mudahan dipakai, tapi katanya dipakai gitu. Oke. Gitu. Nggak tahu, aku kepikiran itu aja gitu. Udah. Ya menarik itu. Nanti kita lihat filmnya di bioskop. Yang waktu baru nyampe ya. Iya, udah jangan diceritain. Ya udah, tunggu ya tanggal 13 Mei. Dia pas baru nyampe itu. Oh, jangan dong. Jangan dong, Cak. Jangan dong, Cak. Ya kalau jadi adik pertama kali ketemu sama Keisha Alvaro Oh dia ngomel. di film, Dia ngomel. belum pernah kan sebelumnya? Belum pernah. Ah. Dia ngomel, dia bilang, "Kamu kan lebih tua daripada aku." Kenapa? Dia ngomel, dia bilang, "Emang muka aku setua itu ya?" Dia bilang, Iya lagi bener. Iya lagi. Kan bentar lagi jadi bapak-bapak. Iya Wes. kan. Karena dulu kan kami kan sempat satu naungan. Ah. Ya, tapi nggak pernah Satu PH. Satu Iya, PH kita Oke. pernah Cinemark itu. sama-sama kerja di satu PH tapi nggak Nggak ketemu. Iya. Oh, Nggak pernah ketemu. oke. Ketemu di sini. Terus aku nanya umur lu berapa? 21. 21 berapa bulan apa? Bulan ini. Lah. Ketuaan lu? Ketuaan lu. Disumpah itu first Paling impression. bedanya berapa bulan kan? Iya, cuma tuan aku. Tetap Dia, tuaan. dia lahirnya belakangan. Iya. Iya. Beda berapa bulan doang. Tapi ini ya kalau syuting bisa manggil dia gitu ya biar dapat chemistry-nya aja Sampai gitu. Ya. sekarang. Itu juga aneh tuh. Itu pas reading sih. Iya. Oh, tanpa sengaja itu, spontan aja begitu. Cak? Woi, jadi ke bawah beneran aja. Sampai sekarang manggilnya masih abang kan? Ya kayak bang. Masih abang. Ah. Itu salah satu hal yang apa ya mengejutkan seorang Zero Point juga ya. Ah. Karena ya ini buka dikit lah, di awal sempat ada sedikit keraguan ini bisa nggak ya gitu di Jadi- tandemin Oke, ha. di adik kakak. Ternyata Kenapa? works. Kenapa sempat ragu, Keisha? Apa? Bukan aku. Oh Mas Oh, Zero. oh, Mas Zero, sutradaranya, iya, Mas oke. Zero. Oke. Bisa nggak ya kira-kira digabungin nih jadi kakak adik gitu. Dan ternyata di gambar works Mm-mm. gitu. Dan ya Di gambar works petit beneran tua. oh, gila banget. Jangan kayak gitu dong. Iya, ketuaan ini. Iya jangan. Nah ini ada-adaan ini ada paling kecil sih kita satu keluarga. Oh, berarti itu 90. Tapi sebenarnya tau nggak sih aku tuh casting jadi apa? Apa? Jadi ibu kalian. Jadi Karina Suwandi. Jujur akhirnya mau bilang itu jadi Yuda. Jujur. Tapi ini ya kalau Ibu Karina itu emang looknya udah ini ya, apa ya? Misterius banget ya. Iya, ibu sih di awal sudah sebesar itu auranya. Ah, ya. Wibawanya itu Ah, beda betul, gitu. betul. Ibu. Jangan-jangan sama kayak Bang Edward Buang Manalu itu sama Zero Point nggak pakai casting kali itu karena udah ketahuan looknya ini bakal ini karakternya ini gitu. Oh, tapi Om Edward lebih aneh jujur. Oh ya. Iya, jadi kami tuh punya geng di luar dari cewek-cewek ya. Ah. Samgam. Iya. Kita Boleh nggak Di luar ngomong geng, di luar boleh nggak sih? Itu game. Ya, kita suka main- itu boys game. Ya kita main remi kan. Jadi kita punya geng Samgong. 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 Dan di sini bapak-bapak semua. Ah. Aku, Om Cetul, Om Agus, Om Edward, Oh ikut, Madam. beliau Oh, ikut. ikut, Madam. Bukan nama Kalista Arum ya gengnya ya? Enggak, sama Om Fuad. Jadi kita main berenam. Aku cewek sendiri. Paling cantik. Tapi tau nggak apa? Apa tuh? Dia yang buat permainannya, dia yang kalah dari pertama sampai akhir. Iya. Jadi setiap abis jeda Setiap jeda scene. setiap jeda scene. Langsung main. Bukan Enggak, jeda scene bahkan kayak kalau lagi Oh, enggak. nge-set juga. Bisa jeda mau kita main dasar buat cover buat apa.
udah main Main. sama yang kalah jongkok. Ya, kalau jauh. sumpah aku masih ada videonya. Jadi ini parah banget. Aku pernah sekali ikut kayak, tapi pas kamu lagi nggak ada, Ca. Terus habis itu aku ikut, terus kayak aku nanya ini rulesnya gimana. Pokoknya kalau misalnya kalah jongkok gitu. Kayak oh ya udah aku main. Aku anak kecil sendiri nih. Yang lain kan bapak-bapak semua ya. Terus aku Aki-aki, menang. malah bukan bapak-bapak. Semuanya jongkok, gue kayak nggak enak gitu. Akhirnya gue ikut jongkok aja. Karena nggak enak banget udah pada tua-tua Kamu jongkok. menang terus. Sama aku juga. Yes. Emang ayam. Kita kan kayak cewek genting Aku Highland. sampai ada videonya. Aku sampai ada videonya. Aku kasihan banget kayak kebayang nggak di lokasi syuting nih ngeliat pemain-pemainnya pada jongkok sambil main Nggak kartu ki. enak. Kan gampang itu hukumannya jongkok gitu. Jongkok doang gitu kan. Iya, Ya, tapi kan- jongkok kalau nggak menang-menang. Iya, masalahnya kan enggak. lawannya Oh sambil main. Iya, sambil Oh. ada yang umur 50, ada yang- Iya. Jadi berarti udah parah banget itu menurut mereka tuh yang kayak. lucu tuh kalau main sama Om Fuad justru kita gak ada berani jongkok Sumpah iya sumpah. sama Om Fuad. Udah jangan keceplosan semua. Iya. Ini kan bukan bidang Ini kan mau film ini. Iya. bukan film. Om Fuad itu kan paling yang Ah, dituakan paling lah ya. sepuh ya. Yang dituakan. Sepuh, Jadi kalau beliau yang kalah ya kami ya terserah deh Om. Terserah dia mau ngapain kayak gitu kan. Gak ada yang berani nyuruh. Takut asam uratnya kambuh kan. Jadi tumbal main game itu tuh. Iya. Tapi berulang-ulang kalau tiap kali lawan mainmu si A, si B, si C, terus kemudian sama warganet kemudian dijodohin, Lo nggak mungkin dijodohin orang ini abang aku. Iya, Iya. biasanya kan begitu iya, ujungnya. Ini baru pertama kali main sama Kesha Alvaro. Itu kayak diantisipasi gak sih, Cak? Atau gue biasa aja digituin itu. Enggak sih. Enggak ya? Kenapa diantisipasi? Ya sekalipun perannya kakak adik itu terus biasanya terus warganet itu pada baper gitu loh. Enggak, orang ini bapernya sama Abun. Gua gak berani Ini nyebut lagi itu. promo Gua film, nggak berani lagi nyebut promo itu, Bang. film. Nggak, soalnya orang ini sampai brand ambassador aja koprol. Ya kan, mau cemana mau digosipin sama dia gitu. Nah, dibongkar sama dia nih. Enggak, ini lucu nih. Ini lucu nih. Cak, aku mau cerita ini Gua boleh gak nggak? berani lo Bang nyebut nama itu tadi. Boleh. Nah, jadi ini lagi video callan sama Abun. Ah. Kita lagi apa namanya? Kita lagi break. Tunggu dong, sini dong. Enggak, Tapi ini promo film atau apa ya? aku ceritain yang ini boleh. Ini yang lucu. Tahu enggak sih yang video call? Yang masa aku lupa. Nah, jadi dia video call sama cowoknya Abun, gitu. Nah, aku kan suka rese Emang kan. udah cowoknya, Bang Adi? Aku nggak tahu di situ. Cak kerja dulu, Cak. Cak, duduk Cak, lu Cak. Udah. Ya kayak gini namanya Iya. juga sama emak Iya, ya. iya, betul. Rahasia 1 hari 2 hari. Hari ketiga dibongkar. Nah, dia ini video callan nih. Segala macam. Udah, ini aku mau cerita, pasti inget kau. Nah, terus Ah, siapa? ini pas syuting ya? Lagi break. Oh, Iya, lagi break. Lokasi syuting. Siapa itu, Cak? Cowok aku kata itu. Ah. Hei, ya ampun, apa kabar? Salam kenal. Kamu tahu nggak sih, Aca itu di lokasi syuting sering ceritain kamu loh. Dia tuh sayang banget sama kamu. Dia tuh apa namanya? Cinta banget sama kamu. Dia dari jauh gini. Mantap. Oh, iya. Mantap. Oke. Lanjut. Tolong jangan tinggalin dia ya gitu kan. Bagus. Emang wingman banget, wingman. Jadi udah tahun lalu ternyata ya? Wing madam. Hubungannya udah tahun lalu berarti ya? Udah deket Gak ada dari yang sana. tahu, Itu udah gak ada end up yang belum sih di situ? tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Iya. Iya. Maaf ya, Cak, Gak keceplosan. apa-apa, aman aja. Camp out kan? Udah, tapi gak ada yang tahu kapan. Oh gitu. Iya. Ya nggak mungkin nggak camp out udah brand ambassador barengan ya. Udah kali ya kita balik ke Tumbang Roy. Maaf ya, Cak ya. Gak apa-apa, Lucu banget, sumpah. Itu jomblo lagi. Emang jomblo Cak, mau Emang gue jomblo. bongkar juga Cak. Baru Ini buka. aku bongkar juga kali ya. Jadi ini biar gak gue sendiri. Yang aku ceritakan tadi. Iya. Yang mana nih? Tadi. Ya. Itu ya sih. Nggak, kalau yang itu aku nggak berani. Yang itu aku dia nggak bingung berani. ya Itu pada gak berani. Ya itu gak berani. Itu aku nggak berani. Karena aku takut. Gue juga. Karena ada aku takut. Ya, Aku takut kalau itu. Jangan. Ini nggak usah. Ntar kalau ada yang baru ya. Ya, kalau ada yang baru aja ya. Iya, iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Udah Bang Adi. Enggak, aku takut keceplosan. Sumpah. Ya Allah, aku lagi nahan-nahan. Enggak, aku enggak berani. Maaf ya, Cak. Enggak, Cak. Gitu. Ya gimana ya? Nenek-nenek sendiri kan Iya, tahu iya, kan iya. Ini anak talk show gimana. rumpi nih ya makin iya, kesini iya. nih. Nanti Pak Derat bikin undangan aja nanti pas premier ya. Buat Abun Sungkar. Oh iya. Rame dah itu. Beritanya bukan tumbal proyek, Cak. Ntar Cak siap-siap ya. Kesha Alvaro. Ya.
Jadi ada pesan apa di balik film Tumbal Proyek yang kamu bintangi ini, film terbarumu ini? Pesan apa sebentar? Untuk Ya, capek penonton. banget ya ini kayaknya. Ini mau 3 tempat ya kayak gini. Aku nggak 3 expect- lokasi ya. Aku nggak expect itu kamu bongkar di acara pertama. Jujur. Tapi kan Mudah-mudahan, cute kan. mudah-mudahan awet ya Bang Adi ya. Amin gitu. Lucu, mereka lucu, mirip juga kan. Oke, Udah sudah. balik ke Kisha ya, balik ke Ya, Yuda, udah. balik ke Yuda, balik ke Ya, Yuda. balik ke Yuda. banyak hal sih. Cuman yang mungkin yang karena baru keluar teasernya aja, Nah. yang bisa aku sampaikan sih, ya ini lebih ke menguak apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan juga apa ya lore Indonesia yang kita ketahui gitu. Cuma kalau dari karakternya Yuda, ya keluarganya Yuda Laras dan ibu ya, masalahnya ini. Ntar dulu, aku cari aman dulu bentar. Karena kalau aku salah ngomong kespion satu film nih. Bisa. Oh, iya, Taruh iya. benar-benar. Ini nggak boleh salah ngomong nih. Oh, jadi cowok harus pekerja keras. Wis. Nah, ada itu aja dulu. Benar. Iya kan? Iya kan? Benar, Iya benar, kan? benar. Iya. Ya jadi bapakmu siapa? Jadi bapaknya Yuda dan Laras siapa? Aduh, jangan ditanya itu dong. Iya ya kan karakter pemerannya aja. Ayo. Harus. Nama bandnya Bragi. Oh, Nah. gitu. Pasti tahu Ya, dong. yang Bang Randy. Kan udah saya ini indicate bandnya Bragi. Iya. Ya udah, orang udah tahu siapa yang di Bragi main film. Iya kan? Iya kan? Iya iya, terima kasih Bang Adi. Jadi tadi saya mau ucap tapi ketahan untuk Bang Adi. Pasti lupa tadi kan baru ingat. Oh, gitu-gitu aja. Itu temennya Kalista Arum waktu main sinetron. Oh iya, Cak. Belum pernah ya sama Reddy Bragi belum pernah ya? Sinetron bareng ya? Belum sih kayaknya. Oke. dia speechless habis dikuliti apa? Enggak beneran kayak belum sih. Aku kemarin baru pertama kali deh kayaknya ketemu sama apa. Kalista Arum ada pesan apa buat calon penonton film Jangan lupa Tumbal nonton Proyek? film Tumbal Proyek mulai 13 Mei. Semoga kalian suka sama filmnya karena kita juga membuatnya happy dan pakai hati ya. Lumayan juga dari workshopnya segala macam, and we already give our best di sini. Jadi semoga dapat diterima sama penonton. Tapi apa sih yang membedakan film horor ini sama film horor kamu sebelumnya? Kok jadi ini? Kok dia jadi MC-nya? Kalau menurut saya Ini kan lagi doorstop. yang paling beda adalah kalau saya kerja dengan mereka berdua. Ini beda banget. Itu kayaknya paling beda. Setelah Tumbal Proyek Kak, setelah Tumbal Proyek nih, Tumbal Proyek selesai tayang di bioskop nih besok 13 Mei. Apakah akan terus main film horor atau udah ikutin aja? Aku jujur tawarannya? tahun ini udah full dengan film tapi nggak ada horor. Oh, oke. This year sama dari Tumbal Proyek itu sampai akhir tahun ini belum ada. Udah full deh. Apaan? Kamu udah full. Jadwalnya udah Sama full. kok juga kan udah full. Iya. Sampai awal tahun Nggak tadi usah udah kayak cerita. gitu, Tadi nggak usah bilangnya cuma full. 7, 15. Wih, 15. 15 kayak PH jadinya kalau 15. Emang benar 15 soalnya sampai 2028. Oh. Sama Yang di- remake lah. sama di- yang apalah. sama di Pictures berapa? berapa kontraknya? Yang itu jangan dulu. Ya udah. Nggak apa-apa. Oh, bener. Ini novel. Beda film dan antara promonya beda lagi. Promonya beda sini lagi. Iya, di sini lagi saya. Kalau publishernya mereka. Iya. Nanti yang lain kok, tenang aja. Bang Adi Sidirja, ada pesan apa? Nonton film ini apa ya? Jangan ketawa dong, mau serius ini. Katanya aku dapat bocoran dari dari casting director. Ini salah satu film yang paling bagus yang pernah mereka kerjakan.
gitu. Dan aku juga sempat ngobrol sama Zero Point, dia juga sangat puas dengan hasilnya, dan kelihatan kita sampai sekarang masih kayak gini, chemistry kita semua, bondingan kita semua, dan kita betul-betul kata Aca bener, kita ngerjakannya memang dari hati dan seseru itu walaupun filmnya seserius ini, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya suka dan ya membagikan, ngajak orang-orang kesayangannya untuk nonton. Oh, sama ini terakhir dong. Ini bukan buat jadi beban ekspektasi ke penonton atau ke kami ya, tapi semoga aja nih, ini nanti coba diomongin Kak, ini kalau boleh di-spill kalau kan ntar minta cut aja ya. Jadi Pak Jero itu sempat Ini lagi live loh. Wah, Dari tadi. Pak Jero tuh sempat ngobrol sama aku, sempat ngomong, dia di chat sama Pak Diraj. Terus kata Pak Diraj, pada saat kita syuting itu berapa minggu setelah beres syuting ini, Pak Jero ngomong lagi ada screening untuk film lainnya Pak Diraj, dan ada teaser kami. Iya, correct. Ya, terus kata Pak Diraj, pertama kali dalam sejarah di company, 2 studio standing ovation ngelihat teaser. Gitu. Mantap kali. Itu sih yang cukup bisa dibanggakan ya. Sih, ya. Aku nggak tahu itu, Cak. Berarti kamu kurang dekat sama Pak Diraj. Iya. Deket dong, makanya kayak dia ada kontrak 3 film. Dibacain. Bongkar. Sama di company berapa kontraknya, Bang Adi? Boleh ngomong gitu? Jangan dong. Aku jadi takut juga. Ngomongin kontraknya Kisah Alvaro. Jadi Sobat WK bisa bayangin suasana syuting film Tumbal Proyek ketika ada mereka kayak apa. Tapi di depan kamera, di depan sutradara, mereka bisa seserius seperti nanti film Tumbal Proyek yang tayang di bioskop mulai 13 Mei Mei 2025. 2026. 2025 kita masih syuting. Saya belum ulang tahun. Si Kalista Arum kepikiran sama Bang Adi tadi omongannya itu. Jadi Enggak, tapi waktu itu dia seneng kok. Apa lagi nih? Udah repot kayak gini. terima kasih. Untung gak penny rose ya. Terima kasih Kisah Alvaro, Kalista Arum, Dewi Rumengan, dan Adi Sudirja main di Palmerah. Saksikan film Tumbal Proyek Tanggal 13 Mei 2026. Bye. Terima kasih Sobat WK, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.